Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Imam Abdurrahman bin Abdus Salam As-Safuri Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Nujhatul Majalis halaman 88 beliau menyampaikan bahwa Imam An-Nasafi rahimahullahu taala telah menceritakan di dalam kitabnya yang bernama Juhratur Riyad. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun arada rajulun ayyatazawwaja binta ammihi falam yaf'al dzalika abuha. Ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan putri pamannya, yakni sepupunya sendiri. Sudah kita ketahui di dalam hukum fikih bahwa sepupu itu bukan termasuk mahram, jadi sah-sah saja jika dinikahi. Namun karena satu dan lain hal, sang paman enggan menikahkan putrinya kepada keponakannya itu. Wa zawwajaha ghairahu famata lailataz zifaf. Dan dinikahkanlah putrinya itu kepada laki-laki lain. Namun ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena tepat pada malam pengantin, malam belah duren, ternyata laki-laki tersebut meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa zawwajaha ghairahu famata lailataz zifaf summa ila rabi'i. Beberapa lama kemudian perempuan tersebut dinikahkan lagi kepada laki-laki yang lain. Pada malam harinya, yakni malam pengantin, laki-laki itu juga meninggal dunia seperti kejadian yang pertama. Lalu dinikahkan lagi, meninggal lagi, dinikahkan lagi, meninggal lagi. Dan kejadian itu berulang sampai 4 kali. Pihak keluarga tidak menyadari adanya sesuatu yang ganjil pada peristiwa ini. Fakhatabaha ibnu ammiha fatazawwajaha falamma aradat dukhula biha jaa rajulun minal jin wa qala illam tuqasimni wa illa qataltuk kalmadin. Faqala lahu qahran qala na'am. Lalu dilamarlah perempuan tersebut oleh putra pamannya yang selama ini memang masih memendam rasa cinta kepadanya, dan tidak berserang lama lalu diadakanlah acara akad nikahnya. Maka ketika laki-laki tersebut bermaksud untuk berhubungan badan dengan istrinya, datanglah sosok gaib laki-laki dari bangsa jin. Dan jin itu berkata, kamu harus membagi dua denganku, memberi jatah kepadaku atas istrimu. Karena jika tidak, kamu akan bernasib naas seperti 4 laki-laki mantan istrimu. Aku akan membunuhmu. Jin itu mengancam dan memaksa. Karena merasa takut akan ancaman si jin, lalu laki-laki itu mengiyakan sebagai tanda setuju. Faqala li al-lailu walaka an-nahar faradiya zawjuha. Maka berkata si jin cabul itu kepadanya, bagianku malam hari dan bagianmu siang hari. Dan laki-laki tersebut menyetujuinya. Summa qala al-jinniyu uridu al-lailata an astariqa sam'a wala budda min rukubika ala janahi falam yajid lahum makhlason minhu warakiba ala janahihi summa lasiqa bis sama.
Kemudian jin itu berkata, aku ingin mencuri dengar berita dari langit pada malam ini. Dan kamu harus ikut denganku. Kamu harus naik di atas sayapku. Maka karena ia tidak mendapati alternatif yang lain, tidak memiliki way out atau jalan keluar yang bisa membantunya, maka dengan terpaksa ia mengikuti kemauan si jin. Lalu laki-laki tersebut naik di atas sayap si jin dan terbang hingga sampai di langit dunia. Fasami al malaikatu taqul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan setelah sampai di langit, ternyata dia mendengar suara malaikat yang membaca kalimah hauqalah, yakni la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fahariba al-jinniyu hatta lahiqa bil ard. Maka dengan seketika jin itu lari terbirit-birit ketakutan hingga turun sampai lagi di bumi. Summa dakhala al-jinniyu alal mar'ati faqala ar-rajul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fashta'ala al-jinniyu naron walam yasil ilal mar'ah. Kemudian berselang beberapa saat, jin cabul tersebut mau menyetubuhi perempuan yang merupakan istri dari laki-laki itu. Maka laki-laki tersebut membaca kalimat yang sudah ia ketahui fadilahnya, yakni membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan seketika itu jin cabul tersebut terbakar dengan api, tubuhnya dipenuhi kobaran api, dan dia tidak bisa sampai berbuat sesuatu terhadap perempuan itu. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, pada kisah ini ada beberapa ibroh ataupun pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya pertama, bahwa dalam melakukan segala aktivitas diusahakan awali dan akhiri dengan doa, karena doa merupakan silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman, dan supaya senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita akan berhubungan suami istri, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma rajaqtana. Dan baca juga la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sebagaimana pada kisah tadi. Kemudian kita jangan merasa takut kepada bangsa jin, karena ketika kita takut kepada mereka, maka mereka akan semakin berani kepada kita. Toh sebenarnya kita sebagai manusia lebih mulia derajatnya dibanding bangsa jin. Juga pada kisah tadi, hanya dibacakan saja kalimah hauqalah, bangsa jin langsung terbakar. Namun kita juga jangan sok-sokan kepada mereka, karena bisa jadi itu menjadi jalan masuk gangguan gaib kepada kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.